itu ada budaya, yang budaya itu ada sebagian yang kita pahami, kita hormati, misalnya memperingati 10 Muharram atau memperingati tahun baru Islam itu dengan kajian, dengan kegiatan ibadah yang lain. Tetapi sebagian di wilayah kita itu diperingati dengan kesirikan. Nah, itu yang kita hindari. Kami tidak membahas kesirikannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali tentang Asyura itu tadi, begitu dahsyatnya hari-hari, bulan-bulan Muharram itu, sehingga sampai Rasulullah mengisyaratkan bahwa kita untuk berpuasa karena pahalanya juga kita dihapus dosa-dosa kita setahun sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah hingga pagi ini kita masih banyak diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Semoga ini kita tetap dipelihara dalam keistiqomahan. Ibu bapak, ketika pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah mencari informasi lewat sahabat. Sahabat disuruh bertanya, kenapa Yahudi itu berpuasa pada 10 Muharram? Padahal kebiasaan Quraisy sebelumnya, sebelum hijrah, bahkan sebelum Nabi lahir, itu juga ada puasa 10 Muharram. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu memang sudah pernah mendapat ajaran dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Kemudian orang Yahudi itu menjawab, kami berpuasa di 10 Muharram itu karena memperingati Nabi kami Musa alaihissalam, yang ketika itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa diselamatkan pada 10 Muharram. Apa kata Rasulullah? Kami umat Islam lebih berhak memperingati penyelamatan Musa itu. Kami yang lebih berhak. Sehingga Rasulullah menginstruksikan secara resmi pada sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram atau Asyura. 10 Muharram itu tidak hanya ada peristiwa selamatnya Nabi Musa atas kejaran Fir'aun, tetapi 10 Muharram itu juga tanggal diampuninya Nabi Adam alaihissalam dari kesalahannya, dari kekhilafannya, memakan buah yang dilarang itu, mendekati buah yang dilarang sehingga dikeluarkan dari surga. Sehingga Nabi Adam beristighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus menerus bersujud dan beristighfar dengan waktu yang sangat lama. Akhirnya diampuni tanggal 10 Muharram. Kemudian peristiwa yang lain, ketika turunnya air bah pada masa Nabi Nuh alaihissalam,
Dan Nabi Nuh diselamatkan dari musibah besar yang sangat besar itu juga tanggal 10 Muharram. Perahu diselamatkan, nyawa-nyawa yang ikut nabinya itu diselamatkan tanggal 10 Muharram. Bahkan turun-turun lagi ketika Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub, itu dibebaskan dari penjara yang waktu itu dituduh berbuat maksiat. Akhirnya beliau dipenjara, yang ini kisahnya sudah sangat populer. Itu juga tanggal 10 Muharram. Bahkan Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf yang diperdaya oleh saudara-saudaranya, diantaranya Naftali dan Yehuda, Lewi, dan seterusnya, orang 10 itu. Sejak itu Nabi Yakub sakit karena dia menangis terus-menerus. Sakitnya itu sakit mata hingga tidak bisa melihat, hingga buta. Dan kemudian sampai Nabi Yakub mendengar bahwa ternyata Nabi Yusuf itu masih hidup, bahkan menjadi pembesar di Mesir, itu tanggal 10 Muharram. Dan banyak lagi kisah-kisah, termasuk sembuhnya seorang nabi yang sakit terus-menerus. Itu tanggal 10 Muharram. Bahkan Nabi Muhammad tiba hijrah sampai Madinah itu di tanggal yang sama. Bapak Ibu, banyak yang memperingati Muharram itu dengan latar belakang yang berbeda. Itu kaum ahlu sunnah, kaum sunni. Bagaimana kaum syiah? Kaum syiah juga memperingati 10 Muharram, tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau syiah memperingati 10 Muharram karena waktu itu terjadi pembantaian pada Husain bin Ali, dipenggal kepalanya di daerah Karbala di wilayah Irak sana. Itu tanggal 10 Muharram yang akhirnya diperingati setelah setiap tanggal 10 Muharram itu terjadi syiah, ada ritual-ritual menyakiti diri sendiri memperingati Husain. Jadi banyak sekali peringatan itu, tetapi yang kita yakini kebenarannya bahwa memperingati itu tidak seperti yang digambarkan syiah itu. Bahkan Bapak Ibu, saking dahsyatnya 10 Muharram, hari ke-10 yang kita sebut Asyura, orang kita pun orang Jawa itu menamakan Muharram itu Suro. Ya karena setiap Muharram itu ada peringatan Asyura itu 10 Muharram. Orang Jawa ambil simpelnya saja, Suro, Sofar jadi Sapar, Rabiul Awal, di situ ada kelahiran Nabi Muhammad, ada Maulid disebut Mulud, Rabiul Tsani, Ba'da Mulud, Rabiul dan seterusnya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, Rajab, Ruwah. Nah, Sa'ban itu Ruwah. Karena kebiasaan orang-orang waktu itu Sa'ban sebelum Ramadan itu ada kebiasaan orang-orang di Jawa itu membersihkan kuburan, mengirim doa-doa untuk para arwah sehingga disebut Ruwah. Itu hanya sejarah Jawa saja. Kemudian Ramadan karena itu musim puasa jadi poso. Syawal tetap Syawal, Riyoyo. Kemudian Dzulqa'dah itu jadi selo. Karena terjadi di antara puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di Dzul Hijjah itu. Dzul Hijjah besar karena memang hari raya yang luar biasa. Hanya kita tahu di masyarakat itu ada budaya, yang budaya itu ada sebagian yang bisa kita pahami, kita hormati, misalnya memperingati
10 Muharram atau memperingati tahun baru Islam itu dengan kajian, dengan kegiatan ibadah yang lain. Tetapi sebagian di wilayah kita itu diperingati dengan kesirikan. Nah, itu yang kita hindari. Kami tidak membahas kesirikannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali tentang Asyura itu tadi, begitu dahsyatnya hari-hari, bulan-bulan Muharram itu, sehingga sampai Rasulullah mengisyaratkan bahwa kita untuk berpuasa karena pahalanya juga kita dihapus dosa-dosa kita setahun sebelumnya. Berarti 10 Muharram itu kalau nggak salah Kamis ya, Jumat. 10 Jumat Kamisnya itu Tasyu'ah, atau kita mungkin puasa hari Kamis yang biasanya ya kita puasa aja Kamis Jumat. Agar kita mendapatkan pahala yang besar itu. Kita nggak usah bertanya apakah ibadah kita diterima apa enggak. Kadang-kadang di masyarakat ada ya lek diterima oleh enggak. Diterima dan tidak itu bukan ranah kita. Yang penting kita sudah berikhtiar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.